Shalom. Selamat Sabat. Senang bertemu pada hari Sabat yang indah ini. Saya mendapatkan tugas untuk membawakan penginjilan perorangan. Baik, karena bidang saya adalah bidang kesehatan, jadi saya akan kabarkan tentang kesehatan, ya, kepada siapapun yang saya temui pasti saya akan kabarkan tentang kesehatan. Apa sih yang kita mau kabarkan tentang sehat? Ya, tentang sehat. Nah, sehat itu versi WHO adalah keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial dan tidak hanya terbebas dari penyakit atau kecacatan kelemahan tubuh. Artinya kita secara sosial juga masih baik, kita secara fisik, mental, ada orang yang sudah tidak bisa mengenali orang. Artinya itu nggak sehat, ya. Kalau masih bisa mengenali orang, masih bisa berbicara, opung-opung pergi liburan rame-rame, pergi kemana gitu ya. Nah, itu artinya masih sehat walaupun usia bertambah. Nah, kalau kita di Indonesia juga ada undang-undang tentang kesehatan tahun 2009. Sehat adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, dan spiritual maupun sosial. Ya, artinya juga masih bisa hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Nah, ditambahkan mengenai ekonomis. Artinya biarpun sudah tua harus masih bisa bekerja. Nah, bekerjanya itu apa saja bisa. Tidak hanya artinya berjualan, bekerja di kantor, bekerja di rumah, tanam sayur di rumah, ada hasilnya kan, ada produknya bisa kita konsumsi. Itu artinya orang tua itu masih sehat. Tapi kalau sudah nggak bisa bikin apa-apa, sudah duduk di kursi roda, tidak bisa lagi aktif melakukan segala kegiatan ekonomis maupun sosial, ya artinya sudah tidak sehat. Baik, ada sebuah istilah yang ingin saya perkenalkan yaitu lifespan, dan nanti kita akan belajar mengenai health span. Lifespan adalah jumlah tahun maksimum manusia itu hidup. Jadi berapa panjang usia kita? Di Indonesia angka harapan hidup itu sekitar 70-an sekian tahun, ya. Nah, di negara-negara maju seperti Singapura itu udah 80 sekian. Jadi kita masih kalah nih, kita harus meningkatkan usia harapan hidup. Nah, seorang penulis, dia seorang profesor, David Sinclair, dia di Harvard University, di Amerika Serikat, seorang sangat terkenal sekarang ini karena dia menuliskan sebuah buku, Lifespan, jadi panjang hidup atau rentang hidup, Why we age and why we don't have to. Dia katakan kita mungkin secara angka bertambah, tapi bukan artinya dengan bertambahnya usia kita menjadi tua, renta, sakit-sakitan, udah sakit hipertensi, diabetes, segala macam. Orang tua itu kan penyakitnya itu, ya. Nggak harus, dia bilang, tidak harus bisa seperti itu. Kita tetap bisa fit, sehat, tidak ada penyakit-penyakit, dan tetap bisa aktif. Nah, kita walaupun demikian, kita tahu kita semua akan tetap berakhir, tapi bagaimana cara kita berakhir kehidupan kita, itu yang sangat penting. Apa yang dilakukan oleh seseorang di dalam kehidupannya akan terlihat pada saat dia meninggal. Apakah dia orang yang hidupnya sehat atau tidak, ya bisa dilihat pada saat meninggal. Next. Nah, term atau terminologi yang kedua yang ingin saya perkenalkan adalah yang namanya health span. Ini adalah rentang kesehatan. Artinya kita semua ingin walaupun sudah tua, tapi kita tetap sehat, ya. Jumlah tahun seseorang sehat tanpa penyakit kronis dan melemahkan. Artinya kita umurnya bisa misalnya 80 tahun, tetapi masih fit, masih sehat, masih bisa jalan tegak, tidak harus menggunakan tongkat misalnya, ya. Nah, itulah yang kita harapkan. Ini adalah sesuatu yang menyedihkan sebetulnya. Kita banyak manusia modern ini yang hidup tetapi sebenarnya mati. Artinya kita umurnya masih ada, Tuhan masih memberi napas pada kita, tetapi sebenarnya sudah tidak hidup karena semua kehidupan ditopang oleh obat-obatan. Minum obat darah tinggi, obat diabetes, obat kolesterol, obat segala macam obat-obatan. Artinya kita sebenarnya hidup tapi kualitas hidupnya sudah tak bagus. Nah, ini sebuah penelitian yang membuktikan bahwa ada gap, ada selisih antara panjangnya kehidupan, rentang kehidupan, dan rentang kesehatan. Ada selisih sekitar 9,2 tahun. Hampir 10 tahun terakhir dari manusia itu ternyata sakit-sakitan.
luar biasa ya, 10 tahun sakit-sakitan minum segala macam obat, barangkali ada yang di tempat tidur nggak bisa lagi turun dari tempat tidur, ada yang di kursi roda, ada yang tangan kakinya sudah bengkok-bengkok ya. Nah ini yang kita mau hilangkan. Nah apa yang bisa dilakukan? Nah ini penelitian yang mengatakan bagaimana kita bisa mengurangi beban kesehatan. Jadi ya juga untuk BPJS ya, kita bersyukur ada BPJS ya di Indonesia ya. Tetapi kita nggak mau obat dan segala macam obat ya. Caranya bagaimana? Nah kalau kita lihat yang A ya, yang ada grafik yang A, orang age-related disease itu sudah dimulai pada usia 65 tahun. Jadi kalau umur 65 itu biasanya mulai ada sakit-sakitan. Kalau tidak diobati, kematian biasanya pada usia sekitar 70. Jadi cuma 5 tahun orang bisa bertahan dengan segala macam penyakit-penyakit yang tadi disebutkan itu ya. Tapi dengan medical intervention, kita berikan obat macam-macam, orang bisa lebih panjang, tambahlah umurnya bisa sampai 85. Padahal dari umur 65 udah sakit-sakitan ya. Tapi intervensi yang terbaik adalah intervensi anti penuaan ya, anti aging. Nah ini apa intervensinya? Lifestyle. Kalau dilakukan sejak usia muda, yang masih di garis kuning itu, yang paling bawah ya, yang C. Kalau kalau dia tetap pola hidupnya sehat, maka dia bisa sampai berusia 80-an itu masih sehat. Tapi kita manusia semua akan mulai kurang kuat jantungnya, mulai kurang kuat levernya. Nah, di atas usia 80 barulah dia mulai membutuhkan obat-obatan. Jadi intervensi medis baru dilakukan di atas usia 80. Dan tentu itu bisa dipertahankan sampai usia 100, barangkali bahkan 120. Kita tahu anjuran di Alkitab sebetulnya kita harusnya bisa berusia 120 tahun ya. Jadi kita lihat bahwa yang nomor 1 intervensinya harusnya intervensi anti penuaan, bukan obat-obat. Kita sering pengen yang instan ya. Sudahlah kolesterol tinggi minum obat. Padahal kalau kita kurangi makanan-makanan tertentu, kita bisa lebih sehat. Nah, ini adalah sebuah buku, semua sudah tahu ya, Dan Buettner, The Blue Zones. Pernah dengar barangkali ya? Ini sudah cukup lama bukunya, tapi sampai sekarang tetap dijadikan referensi. Semua pembicara kesehatan kalau bicara tentang lifestyle, tentang panjang umur, pasti bicara tentang The Blue Zones. Ini adalah orang-orang yang usianya paling tua, 100 tahun ke atas dalam satu kumpulan masyarakat yang ada di beberapa tempat di dunia ini. Ada di Okinawa di Jepang, ya, ada di Nicosia, ada di Sardinia di Italia, ada di Loma Linda Amerika Serikat. Ya, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Advent. Mereka hidup 10 tahun lebih panjang, rata-rata 10 tahun lebih panjang dari masyarakat lainnya di Amerika. Padahal mereka ada di kota-kota besar, ya. Sedangkan kalau yang ada di Okinawa, di Sardinia, itu tempatnya terpencil, ya, satu pulau, dan mereka miskin di sana. Dan karena mereka sangat berkekurangan, ya makannya apa yang ada. Kita ingat ya, orang Okinawa itu terkenal dengan ubi ungu, karena makanan pokok mereka itu ubi ungu. Ya, makan nasi ada, tapi tidak terlalu banyak. Kalaupun makan ikan sangat sedikit, hanya 1% makanan ikan dibandingkan dengan makan ubi ungu dan makan nasinya. Nah, ini kalau kita lihat orang-orang yang panjang umur, ya, Ellsworth Wareham yang di bawah sebelah kiri, dia adalah seorang dokter. Dia masih operasi pasien pada usia sudah 90 sekian tahun. Dia masih bisa operasi, walaupun dia bukan operator utama, ya. Shearer yang di tengah masih main jet ski karena dia senang sekali olahraga air, ya, pada usia sudah 100 tahun. Boleh sekali. Nah, apa rahasianya? Nah, ini yang di tabel sisi sebelah kanan gambar itu, di situ terlihat ada 3 bulatan. Dan Buettner mencoba melihat apa sih pola hidup dari orang di Sardinia, ya, orang di Okinawa, dan orang Advent di Loma Linda. Yang dia temukan adalah persinggungan dari 3 bulatan itu yang di tengah-tengah. Boleh saya? Nah, yang dia temukan adalah semua tidak merokok, semua orang mendahulukan keluarga. Jadi kita orang Indonesia ini sebenarnya punya peralihan keluarga yang cukup kuat, ya. Kita harus tetap mendukung peralihan keluarga.
Ketiga, aktif secara fisik setiap hari. Di Sardinia itu mereka berbukit-bukit, ya berbukit batu kan. Rumah itu bisa 8 lantai. Jadi opa-opa, oma-oma itu naik turun tangga, bolak-balik setiap hari naik turun bisa berkali-kali. Ya. Dan semua berhubungan sosial. Ini sangat jelas pada orang di Okinawa di Jepang. Mereka itu kalau ketemu setiap hari ngobrol chit-chat. Oma-oma ini, opung-opung ini jalan-jalan sore, jalan-jalan pagi, ketemu terus sama sesama orang tua. Tapi mereka punya kumpulan. Nah, kita pun punya kumpulan ya. Kita punya gereja, kita punya teman-teman, sahabat-sahabat kita mungkin reuni SMA, ya. Kita harus tetap memiliki connection secara sosial. Lalu yang paling akhir, semua makan sayur, buah-buahan, dan terutama biji-bijian. Nah, itu yang kita lihat. Walaupun orang Sardinia masih makan daging, tapi daging itu porsinya sangat kecil dari seluruh porsi makanannya. Orang di Okinawa makan cuma 1% ikan dari seluruh porsi makanannya. Apalagi yang orang Advent di Loma Linda, kebanyakan mereka adalah vegan dan vegetarian. Nah, ini adalah seorang dokter, Dr. John Scharfenberg. Dia seorang dokter yang mengajar di Loma Linda University, dia juga di Loma Linda Hospital, ya. Juga dia lulusan dari Harvard, ya, dari universitas ternama di Amerika Serikat. Dan pada saat dia berusia 50-an tahun, 55 kalau tidak salah, dia minta pensiun. Apa yang dia lakukan? Dia country living. Dia pergi ke sebuah tanah yang dia beli. Dia harus memotong pohon seorang diri. Dia harus membangun rumahnya sendiri. Dia berkebun di sana sendiri. Ya, walaupun dia sekali-sekali masih datang mengajar, tapi kehidupannya adalah di ladang. Dia terpapar matahari, dapat udara yang bersih, udara yang segar. Dia adalah seorang vegetarian dari sejak kecil. Ya. Dia bekerja terus secara fisik sampai dia usia 100 tahun. Nah, kemarin dia berusia 100 tahun diwawancarai di berbagai media Advent. Ya, bukan hanya Advent, di beberapa media lain juga dia diwawancarai. Ya. Karena apa sih yang membuat dia bisa panjang umur? Dia kakak beradik bertiga, laki-laki. Nah, yang 2 orang saudaranya ini sudah lebih dahulu meninggal dunia. Kenapa? Karena mereka diarahkan dia tetap tinggal di Loma Linda. Mereka tidak pergi country living, dia tidak bekerja secara fisik. Perbedaannya cuma dia lebih banyak bekerja secara fisik, banyak kena matahari, dan banyak menghirup udara yang sehat. Dia katakan, for every hour you exercise, setiap 1 jam kita berolahraga, you will live 3 hours longer. Kamu akan hidup 3 jam lebih panjang. Artinya kita olahraga tiap hari 1 jam, kita sedang menabung umur kita. Ya, jadi berolahraga penting. Semua kakak beradik itu bertiga, mereka semua vegetarian. Tapi perbedaannya adalah dia aktif secara fisik. Boleh saya? Jadi dia melakukan semua dari New Start. Jadi bukan hanya salah satu dari New Start. Kita memang harus melakukan 8-8-nya semuanya sekaligus. Ya, tidak bisa pemilihan hanya satu dilewatkan, tidak bisa. Harus semuanya. Nah, ini memang tugas kita bersama ya untuk introspeksi diri kita masing-masing. Nah, saya di dalam tugas saya, boleh saya? Ini bagian dari kesaksian. Tadi baru introduction. Saya pengajar, saya dosen, saya mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saya punya murid-murid, ada yang tahap S1, kemudian ada yang tahap S2, jadi mereka sedang sekolah untuk ambil spesialisasi. Setiap hari kita berinteraksi, ya. Yang saya berikan bukan kayak memberikan kuliah. Kalau memberikan kuliah itu kan biasanya untuk S1 ya. Kalau udah S2 itu kita discussion, ya, diskusi, kita tangani pasien bersama-sama. Tapi di dalam setiap kesempatan saya selalu memberikan kesaksian kepada mereka, terutama dalam hal kesehatan. Mereka lihat saya tiap hari bawa bekal makanan saya. Bekal makanan saya selalu terdiri atas ya, tentu saja sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian. Kadang-kadang saya hanya membawa jus, ya. Kalau lagi detox saya bawa jus, ya. Mereka melihat itu setiap hari dan mereka bertanya, kenapa dok? Kenapa makannya cuma itu? Ya, mereka pada lagi jajan beli macam-macam. Lalu saya selalu jelaskan bagaimana kehidupan kita harus sehat. Saya jelaskan tentang
walaupun dalam kemasan ya berbeda ya. Jadi kita pelajaran sekolah sahabat kita sesuai ya, kita harus menyaksikannya kepada semua orang. Padahal ini mereka agama dari berbagai jenis agama ya. Tetapi di setiap kesempatan di tempat kerja kita harus bisa menjadi saksi dan mengabarkan tentang kesehatan. Nah, jadi semua murid-murid saya ini tahu tentang pola hidup sehat, mereka udah ngerti ya, udah pernah mendengar dari saya paling tidak. Apakah mereka mau melakukan atau tidak itu berikutnya tahap kedua. Pada suatu hari salah seorang dari residen saya ini, murid saya ini, dia datang kepada saya, dokter boleh nggak saya konsultasi? Oh boleh. Ada apa? Dokter, saya terkena kanker. Seorang yang masih sangat muda, baru menikah, belum juga hamil, belum punya anak, baru menikah, tiba-tiba dia kena kanker. Dan jenis kankernya kanker di kulit lagi. Karena saya dokter kulit, lah kok masih di kulit? Jadi dia minta konsultasi sama saya untuk memeriksakan si benjolan tersebut. Tapi setelah kita berdiskusi panjang lebar, di akhir pertemuan itu dia katakan, dokter, saya sudah sekarang mau mengikuti pola hidup sehat. Saya sudah berhenti itu semua makanan-makanan daging-daging. Dia masih makan babi dan sebagainya. Dia sekarang berhenti semua makanan-makanan yang haram-haram itu dia stop. Dan bahkan dia sekarang menjadi vegan. Dia vegetarian. Jadi betul-betul hanya makan sayuran, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. Karena apa? Karena dia dengar kesaksian saya yang selalu saya berikan. Jadi kita memang harus menabur terus di mana saja kita berada, kita harus menabur. Kita tidak tahu siapa yang akan tiba-tiba, oh benar memang yang dikatakan. Dan di dalam setiap pertemuan-pertemuan seperti itu, pasti mereka akan bertanya, kenapa harus vegetarian? Kenapa harus makan sayuran, biji-bijian? Barulah kita jelaskan, ada di dalam Alkitab. Kita akan bisa memberikan pelajaran Alkitab, walaupun sedikit, mulai dengan sedikit demi sedikit. Nah, apa yang sebenarnya dianjurkan dalam dunia medis saat ini yang terbaru? Kalau kita tahu Alkitab itu udah, kita barangkali orang Advent udah khatam ya, udah hafal lah dari awal sampai akhir. Tapi apa yang dikatakan oleh ilmu pengetahuan? Mengkonsumsi 30 jenis tanaman per minggu, kita akan memiliki mikrobiota di usus yang paling sehat. Jadi penelitian ini dari American Gut Project dan dari Human Food Project. Mereka coba meneliti berapa ribu orang gitu ya, 1.500 sekian kalau nggak salah. Semua diperiksa makanannya dan diperiksa ususnya. Nah, hasilnya adalah orang yang 30 jenis itu yang ada garis hijau di kanan, dia memiliki jenis bakteri yang paling sehat. Ya, ada namanya Faecalibacterium prausnitzii dan Ruminobacterium. Itu paling banyak yang Ruminococcusnya. Hanya dengan makan 30 jenis tanaman per hari. Ya, jadi ini yang saya juga selalu jelaskan kepada murid-murid saya, kepada residen-residen saya. Apa saja barangkali tadi pagi Bapak Ibu sarapan apa? Ada buah? Waduh, kalau nggak makan buah rugi sekali ya. Misalnya makan pepaya, nanas, nggak usah yang mahal-mahal ya. Apalagi misalnya ada pisang ya, itu sudah 3 jenis tanaman. Ada yang makan nasi, itu kan beras ya, tanaman ya. Apalagi pakai lauknya misalnya tempe, itu kedelai ya, sudah ada 5. Kedelainya misalnya pakai bumbu kuning, pakai kunyit, berarti ada kunyit, ada bawang putih, ada bawang merah, sudah ada 8 macam. Jatahnya pagi ini. Nanti barangkali siang menunya lain lagi. Ya, semakin diverse, semakin bervariasi, semakin baguslah kesehatan kita. Jadi usahakanlah. Saya nggak mengajarkan untuk nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh anu. Orang biasanya langsung negatif ya berpikirnya. Mari kita makan sebanyak mungkin tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran. Kita konsumsi sebanyak mungkin. Boleh saya? Nah, ini penelitian saya beberapa tahun yang lalu di Gereja Advent di Jakarta, ya di DKI. Saya ambil dari 5 wilayah DKI, beberapa jemaat saja yang saya ambil. Tapi saya pertanyakan kepada mereka, berapa seringkah Anda makan buah-buahan dalam sehari selama 1 bulan terakhir? Harusnya makan buah itu berapa kali sehari? 3 porsi buah per hari. Ternyata yang menjawab 3 porsi buah itu hanya sangat sedikit, hanya 16
18% orang di Jakarta makan buah 3 porsi dalam sehari. Jadi artinya antioksidannya nggak cukup, boleh di-press lagi ya. Jadi kita tidak cukup mengkonsumsi buah-buahan setiap hari. Boleh slide berikut? Pertanyaan kedua yang saya mau bagikan, ada banyak sih pertanyaannya. Berapa sering Anda mengkonsumsi biji-bijian seperti kacang hijau, kacang merah, produk-produk dari kacang kedelai ya, seperti tempe, tahu. Ini kan biji-bijian yang Tuhan berikan di dalam Alkitab ya, ini biji-bijian. Ternyata biji-bijian itu harusnya kan dimakan setiap hari ada, ya. Setiap hari kalau bisa 2 kali dalam sehari, artinya 2 porsi, 2 mangkuk kecil, ya, itu sudah cukup. Ternyata yang mengkonsumsinya banyak, dalam jumlah yang benar, itu hanya sedikit, 26%. Padahal kita di Indonesia banyak sekali tempe dan tahu. Ternyata hanya 26% orang. Jadi ini juga tidak cukup. Ya. Boleh saya? Nah, padahal kita sudah dikatakan, ini dari 28 dokter yang dikatakan, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi setan itu punya kesukaan untuk membuat kita sakit. Dia memberikan iklan bermacam-macam orang makanannya yang gampang sekali. Padahal ini tujuannya adalah apa? Untuk membinasakan kita dan membuat kita justru menjadi sakit. Padahal kalau kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, apa yang merencanakan oleh Allah kita? Ia menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus kita. Jadi Tuhan mau supaya kita sehat, tadi sehat, mental, rohani, fisik, semuanya sehat. Boleh saya? Kita kembali kepada firman Tuhan ya, di dalam Kejadian 1 ayat 29. Boleh kita ingat apa yang harus kita konsumsi? Biji-bijian dan buah-buahan yang berbiji. Kemudian Kejadian 3 baru nanti ditambahkan sayur-sayuran. Itulah makanan pokok, makanan prioritas, makanan utama kita. Itulah yang harusnya kita konsumsi. Ini yang sedang terkena kanker, saya katakan jangan lupa makan paling sedikit 5 jenis makanan ini yang semuanya adalah anti kanker. Semua sayuran hijau, terutama brokoli, semua yang hijau-hijau bisa. Semua buah-buahan beri, mau pakai buah delima boleh. Semua sayuran hijau, ya mau dari seledri, kangkung, bayam, sawi, ya kale, semua boleh. Kemudian jangan lupakan jamur. Ya. Dan ada satu zat lagi di dalam tubuh kita yang namanya sirtuin. Spesifik sirtuin ini bisa bekerja anti kanker dan anti penuaan. Adanya di mana? Di semua sayur-sayuran dan terutama di dalam buah anggur. Ya. Jadi konsumsi ini supaya bisa kembali sehat. Next. Bagian terakhir, mari kita sebutkan yel-yel kita. Sebenarnya ada yel yang baru, tetapi saya tidak masukkan di sini. Mari menginjil. Yesus pasti datang segera. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita boleh menjadi agen-agen Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Hidupkan dulu di dalam kehidupan kita, di rumah tangga kita masing-masing. Barulah kita bisa menjadi agen Tuhan untuk mengabarkan kepada seluruh dunia. Tuhan memberkati.